Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Nadia, aku Jilva, aku Rido, aku Maula di Lorong Kesuksesan. Nah, di sini kita akan membahas tentang topik yang sedang hangat di masyarakat, yaitu tentang adanya diskriminasi pemilihan OSIS berdasarkan latar agamanya. Nah, di sini kita sudah mengundang narasumber yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan nanti ya. Baiklah, akan kita sambut ada Bita dan Syafri dari pengurus OSIS SMA Negeri 1 Pare. Baik, boleh diperkenalkan ini dari mana asalnya, terus di pengurus OSIS itu jadi apa gitu. Baik, selamat pagi semuanya. Jadi kenalin, aku Ayu Jeminalianta Bita Albari, biasa dipanggil Bita. Aku sekarang ada di kelas 11 dan tepatnya di 11 B6, dan aku di pengurus OSIS SMA Negeri 1 Pare ini ada memiliki jabatan di si pengembangan bahasa. Ya, kalau aku sendiri, nama aku Muhammad Sabra Rizal. Saya menduduki kelas 11, juga sama kelas 11 B6. Saya di OSIS sebagai si berbangsa dan bernegara. Oh baik, terus kalau boleh tahu nih, OSIS itu tugasnya apa? Kalau di sekolah itu apakah bantu-bantu untuk ngadain acara atau gimana? Kalau di SMA Negeri 1 Pare sendiri ini, tugasnya itu buat membantu menjalankan proker yang terlaksana maupun belum terlaksana. Jadi kita itu tugasnya itu membantu Bapak Ibu guru agar prokernya itu terlaksana. Itu sih. Iya. Kayaknya ini Mas Syafri sama Bita ini kayaknya udah pengalaman banget ya di OSIS. Kalau boleh tahu di OSIS itu sudah berapa periode? Ya, udah berapa periode ini kalau di OSIS? Kalau aku sendiri udah 2 periode ini, karena aku menyalurkan jadi pengurus OSIS itu dari kelas 10. Iya, kalau aku juga begitu, juga 2 periode, udah dari kelas 10 juga. Oh, jadi kan ini di periode kedua ini kan mencalonkan lagi ya. Berarti kan ada alasan untuk mau mencalonkan lagi itu apa? Pasti ada senangnya, terus ada susahnya. Pesan dan kesan selama menjadi pengurus itu apa? Kalau aku ya sebagai jadi pengurus OSIS ini, menurut aku juga ada susah sama senangnya ya. Ketika susah itu kalau bikin laporan atau bikin proposal itu tidak di ACC, itu pasti susah dong ya. Terus pasti pengajuan di bendara kan pasti banyak revisi banget ya. Tapi untuk senangnya sih kalau kita itu udah bisa menjalankan proker itu dengan lancar. Terus yang sebelumnya itu belum terlaksana atau ada kendala di tahun ini, di tahun periode kita ini bisa terlaksana, itu ada rasa puas tersendiri gitu. Oh, berarti ada tantangan sendiri, terus bisa menyelesaikan tantangan itu bikin lega gitu ya. Kalau dari Syafri gimana? Ya, kalau aku kan alasan apa 2 periode gitu kan. Ya. Itu kalau aku sendiri itu menurut aku itu memang udah nyaman aja. Soalnya teman-teman juga udah kayak gimana? Kayak udah saudara sendiri. Kalau aku nggak lanjut tapi teman-teman lanjut kan kayak rasanya kayak meninggal saudara sendiri kan rasanya kayak enggak. Iya, kayak. Oh, jadi kalau di OSIS Mansa itu udah seperti keluarga sendiri ya? Iya, betul gitu. Oh, gitu. Jadi bisa menambah pengalaman juga, menambah pertemanan gitu ya? Iya, gitu. Terus ini kalau untuk pemilihan ketua OSIS di Semansa itu apakah dipilih langsung oleh kepala sekolah atau pilihan dari siswa-siswi sendiri atau bagaimana? Iya, kalau pemilihan di SMA Negeri 1 Pare ini memang ada pemilihan dari Bapak Ibu guru, ada pemilihan dari senior-senior OSIS yang udah kelas 12 itu, terus juga dari anak teman-teman juga kalau udah mencalonkan menjadi ketua OSIS. Berarti tahapnya tuh banyak banget ya? Iya, banyak sekali. Dari dulu tuh aku bingung banget nih kayak program kerjanya OSIS itu apa aja, terus di bidang kalian itu apa aja, terus kalau tantangan apa saja sih yang kalian hadapi dalam menyelesaikan program tersebut? Kalau aku sekarang itu ada di segmen pengembangan bahasa, dan di pengembangan bahasa itu ada banyak ya prokernya. Salah satunya itu ada storytelling, lalu ada lomba debat bahasa Indonesia juga yang dilaksanakan kemarin waktu DN, waktu Natalis ke-58 ya, itu juga baru saja kita menjalankan proker itu. Lalu selain lomba debat bahasa Indonesia itu ada juga speech contest, pokoknya itu berhubungan dengan bahasa internasional maupun nasional. Oh, jadi berhubungan dengan bahasa dia. Ini bahasa Jepang ada nggak bahasa Jepang? Kalau bahasa Jepang untuk saya ini belum ya. Oh, mungkin bahasa internasional aja ya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, mungkin bahasa daerah juga gitu. Kalau Syafri itu
apa? Iya, kalau aku programnya? sendiri, kalau aku kan dari Sekwit Berbangsa. Ya kalau aku itu kayak ngurusi pelatihan baris berbaris, kayak pengiriman lomba LBB yang biasanya Agustus itu. Ya. Nah itu terus kalau di sekolah ini ada upacara Sita Baris Senin itu. Oh jadi ngatur upacara itu pasti itu bagian Sekwitmu ya? Iya, nah terus untuk tadi kan ditanyakan itu hambatan itu. Iya. Nah untuk hambatannya sendiri itu kalau waktu upacara itu pastinya itu ngurusi anak-anak yang dilatih itu, karena tidak semua anak itu mau menerima dari ajaran kita. Kadang ada yang kayak ngejek atau kayak Bandel. mengelak, ya bandel. Tapi kalau menurut diriku sendiri itu sudah gimana ya? Kalau ada resikonya gitu. Kalau di Sekwitku ini, di Sekwit Bahasa ini hambatannya itu cuma satu. Karena di Sekwit Bahasa ini kebanyakan lombanya itu pasti nitip. Jadi nitip di Disnatalis atau di Putra Putri Semansa. Jadi sedih ya pasti kalau nggak bisa nitip lomba di lomba yang besar yang mendominan gitu maksudnya. Oh jadi sulit kalau mau mendirikan lomba sendiri gitu Iya. ya, tapi harus nitip-nitip gitu ya. Iya. Terus tadi upacara. Kalau aku dulu termasuk kayaknya nakal ya, waktu itu udah disuruh turun itu Iya. pasti itu susah terus ya terlambat gitu, harus dimarahin dulu sama tata tertibnya gitu. Di Semansa juga gitu juga nggak? Iya, kalau menurut aku sendiri memang nggak cuma Semansa saja ya, mungkin dari semua sekolah emang gitu. Ya, tapi kita kalau membilangi ke siswa sendiri kita mungkin tidak bisa. Jadi Iya, dari kita bantuan dari tatib seperti itu. Kalau kita kan kasih tahu sendiri kan jadinya salah paham, mungkin siswa-siswanya ya emang benar-benar. Nah, kalau kita boleh tahu nih, kalian daftar di OSIS itu gampang atau susah? Soalnya aku pribadi juga pernah daftar di OSIS. Ya, aku dulu juga pernah dulu pengalaman kalau di MTS ku dulu ya, itu ada 2 tahap, dari tulis terus wawancara. Dan aku kebetulan tuh nggak lolos di wawancara gitu. Jadi kayaknya emang nggak cocok ya, emang kurang beruntung aja aku jadi pengurus mana. Kalau di Semansa itu menurut aku ya, Iya. ini kalau dibilang susah itu ya nggak susah, kalau dibilang mudah itu ya nggak semudah itu. Karena memang di Semansa ini ada beberapa tahap yang itu harus membutuhkan apa itu namanya jawaban dari pribadinya sendiri. Kayak Tidak gimana? itu. Oh gitu. Jadi tesnya itu bukan hanya sekedar pengetahuan kita yang ada di nalar juga, tapi kepribadian kita juga ditanyakan gitu. Mungkin ditanyakan gimana cara menyelesaikan masalah apabila ada gitu kan. Iya, benar banget. Oh iya, dengar-dengar kemarin katanya Semansa ada Disnatalis. Iya, benar banget. Undang apa ya kalau Oh, boleh aku tahu? dengar, aku tahu itu kemarin ada last child kan, itu viral banget di Iya. TikTok itu, aku tahu. Itu gimana itu kok bisa sampai ngundang last child itu pasti mahal banget ya. Ya kalau dibilang mahal itu emang kan Last Child itu kan emang artis nasional, nasional. gitu. Iya, iya. Nah terus undangnya itu memang butuh kerjasama, bukan hanya dari guru saja, bukan hanya dari siswa saja, akan tetapi dari semuanya kan kita sama-sama gimana ya? Kalau pada kasarannya itu kan kayak ngundang bareng gitu kan. Iya, kita nikmati bareng-bareng Karena juga. untuk semuanya juga. Iya. Untuk Oh, gitu. kita. Terus gimana? Buat undangnya tuh susah apa enggak? Kan kita perlu tahu nih, undangnya tuh prosesnya apakah? Ya mana tahu besok ribet kita nikah atau- terus ngundang last child Oh juga iya, ya. Kalau menurutku kakak gimana? Kalau menurut sendiri, undang lesson kemarin itu sampai bisa kenapa? Karena dari tahun kemarin itu target kita itu udah last child ya. Jadi setiap tahun itu pengurus OSIS-nya itu hanya mengusahakan gitu, karena dari tahun kemarin juga nggak jadi ya. Iya, nggak jadi, soalnya tertunda itu. terus karena ada pemilu ya. Pemilu, iya, Ada pilpres. Iya, ada pilpres. Makanya nggak jadi. Akhirnya pengurus OSIS yang periode ini itu mengusahakan semoga last child ini bisa terlaksana, bisa terundang lah ke Semansa, dan ternyata bisa, alhamdulillah. Oh gitu. Terus kemarin kan aku punya temen tuh ya di Semansa itu, kan dia ngundang orang dari luar tuh, apakah boleh orang luar tuh masuk buat nonton tuh apa boleh? Kalau untuk orang luar itu nggak boleh ya, kecuali mereka itu pihak sponsorship. Jadi di Semansa ini kan kita juga pasti minta sponsorship. Nah, kalau sponsorship kita itu benefitnya ada 1 tiket ya. Iya, satu ada 1 tiket last child. orang. Jadi satu tiket itu bebas untuk siapapun, bukan hanya untuk siswa-siswi Semansa. Gitu. Kalau ganti periode kan pasti di awal tahun ya Semansa. Iya, Berarti ini kan Februari, berarti habis ganti periode ya ini ya? Iya, benar. Habis pemilihan ketua OSIS juga.
Iya, kemarin ya. Iya, baru kemarin. Itu pemilihan dari siswanya kan voting kan tadi ya? Iya, tadi ya. Ya, untuk di SMA Negeri 1 Pare ini kita itu mengambil dengan cara voting atau demokrasi ya. Jadi semua siswa-siswi Semansa ini ikut menyuarakan suaranya, hak pilihnya. Terlibat jadi. Terus Iya. gimana caranya para calon OSIS itu meyakinkan kalau dia pantas terpilih? Apakah ada kampanye, apakah ada debat visi misi atau bagaimana? Kalau mungkin kalau kampanye itu ya, kalau dari SMA Negeri 1 Pare itu nggak ada namanya. Tapi kalau debat itu ada, ya ada debat di GOR SMA Negeri 1 Pare itu. Itu juga semua siswa-siswi itu bisa melihat. Oh, jadi mereka bisa langsung tahu menentukan ya mana yang mau dipilih gitu Iya, ya. gitu. Terus kan ini dengar-dengar kan kemarin ada masalah tentang diskriminasi ya. Kalau dia nggak bisa calonin ketua OSIS karena latar belakang agamanya, mungkin di situ agamanya tuh minoritas ya. Itu apakah itu pernah terjadi gitu di SMA Negeri 1 Pare ini? Kalau di SMA Negeri 1 Pare ini enggak ya, soalnya di SMA Negeri 1 Pare ini memang sangat-sangat menjunjung toleransi, terus sama kebersamaan semuanya. Enggak hanya cuma Noni saja, enggak cuma Islam aja. Menganggap latar belakang gitu kan, gitu. semuanya jadi satu. Oh gitu, jadi kita harus menanamkan toleransi juga ke siswa itu juga ditanamkan ya berarti ya? Iya, karena contohnya itu ada kemarin teman kita ya, teman kita. ada Almendo itu juga terpilih karena dia juga bukan hanya latar belakangnya ya yang berbeda, tapi dia juga punya kemampuan untuk menjadi pengurus OSIS ya, walaupun dia juga mempunyai agama yang berbeda dengan Memang harusnya benernya gitu ya. Iya. Kita sesuai dengan kemampuan diri, kapasitas dirinya gitu ya. Benar sekali. Terus jadi bagaimana caranya seumpama terjadi hal itu di SMA Negeri 1 Pare, kebijakan OSIS apabila terjadi hal tersebut tuh cara mencegahnya tuh gimana? Kalau menurut aku pribadi ya, yang pasti kita itu harus membentuk panitia yang netral. Nggak mungkin kan kalau kita itu membentuk panitia itu yang memilih gitu ya. Kita harus membentuk panitia yang netral ya, nggak boleh membeda-bedakan. Memihak semuanya ya. Jadi harus memihak semuanya. Tapi nggak cuma hanya panitia yang netral benar. aja, tapi juga harus ada dukungan dari semua siswa, bapak ibu guru. Kalau cuma panitia yang netral aja, mungkin bapak ibu gurunya kurang netral atau gimana itu kan mungkin nggak jalan, nggak jalan gitu. Karena kan emang apa tuh namanya, pas tujuan awal kan kita harus konsultasi ke bapak ibu guru dulu. Betul. Karena yang memilih pun juga kebanyakan mereka ya. Iya. Ya kan kasihan karena bila dia punya potensi, terus punya kemampuan yang baik, tapi gara-gara agama terus gara-gara agama nggak bisa ikut mencalonkan kan kasihan gitu. Jadi bakatnya nggak bisa tersalurkan. Terus itu yang milih apakah semua siswa dari Semansa, apakah guru ikut memilih atau enggak? Kalau di SMA Negeri 1 Pare ini semuanya ikut memilih Semuanya ya, ikut dari memilih. guru, bahkan kepala sekolah pun Kepala ikut sekolah, memilih. iya. Jadi tidak ada perbedaan, tidak ada Hanya siswa aja gitu bukan ya? iya, pokoknya Iya. dia semuanya gitu. Semua Jadi gitu. mengambil suara terbanyak gitulah intinya di semua warga. Iya, semua warga, semua Dan itu SMA 1 wajib Pare. semua ya? Iya, Iya, wajib. semuanya ya. Ini bener banget, berarti jabatan tinggi, jabatan rendah itu hitungnya tetap satu gitu ya. Iya. Oke, mungkin itu saja dari podcast kita semua ya. Sebelumnya Mas Safri sama Mbak Gita, makasih ya udah sharing-sharing. Iya, terima kasih banyak udah nyempatin datang ke sini. Kita jadi tahu ya informasi-informasi tentang OSIS, tentang sekal, ternyata sekal itu prokernya OSIS. Kita baru tahu hari ini. Ya, aku sama Safri juga terima kasih banget ya untuk diundang, karena udah diundang di podcast Orang Kesuksesan. Aku juga udah seneng banget ya Seneng bisa banget, sharing seneng sekali kok. ilmu tentang pengurus OSIS. Yaudah, jadi itu semua dari kita. Tunggu kita lagi di video selanjutnya di Lorong Kesuksesan.